Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara cepat pengisian BKD Sister ya. Nah, pertama-tama kita login masuk ke Sister Kemendikbud. Nah, untuk BKD ini ya rutin kita lakukan di setiap semesternya, baik untuk dosen yang sudah serdos maupun yang belum. Nah, yang belum itu biasanya untuk syarat ikut tes serdos ya agar eligible. Nah, kemudian kalau yang sudah serdos, nah ini untuk syarat pencairan serdos ya. Nah, caranya kita pilih layanan BKD, kemudian pilih rekap kegiatan. Nah, di rekap kegiatan inilah di setiap semesternya ya, ketika sudah dibuka kita bisa mengisinya. Biasanya di sini kalau belum diisi atau belum kita simpan permanen, nah ini warnanya oranye atau kuning. Di sini kita klik saja. Nah, ini kalau saya sudah saya kerjakan dan sudah dinilai ya, saya sudah simpan, kemudian juga sudah dinilai sama asesor. Nah, perhatikan di sini ada tanggal-tanggal pentingnya ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan tanggal penting di sini ya, untuk penarikan kinerja dari tanggal 1 Maret 2025 sampai 31 Agustus 2025. Ini penarikan kinerja. Nah, kemudian untuk periode pengisiannya di tanggal 15 Juli sampai 30 November. Nah, ini Bapak Ibu mengisinya. Nah, tapi kinerjanya 1 Maret sampai 31 Agustus. Kemudian penilaian oleh asesor tanggal 15 Juli ya sampai 30 November. Nah, ini untuk periode yang genap ya, yang saat ini kita lakukan. Nah, berikutnya kita lanjut ke pengisian yang pertama di pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini Bapak Ibu bisa isi ya atau bisa laporkan untuk mata kuliah ya atau kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Nah, pastikan untuk nama mata kuliahnya di sini sudah terinput ya atau sudah tampil. Nah, maka itu untuk menampilkan mata kuliah yang ada di sini ya. Ini universitas yang melaporkan. Nah, kalau Bapak Ibu belum muncul mata kuliahnya bisa melaporkan ke program studi. Nah, yang kita lakukan adalah menambahkan bukti ajar. Nah, kalau menampilkan bukti ajar ini berarti Bapak Ibu menampilkan SK mengajar, surat tugas mengajar, kemudian absensi ya sampai nilai. Nah, pastikan ke semua mata kuliah yang ada, kelas yang Bapak Ibu ajar itu sudah di-upload atau sudah diunggah ya bukti ajarnya. Nah, biasanya kalau sudah diunggah dia warnanya biru seperti ini. Nah, buat Bapak Ibu yang punya bimbingan, kemudian laporan yang lain ya terkait sama bidang pendidikan, yang membuat buku, kemudian juga mengikuti pelatihan terkait dengan pendidikan, nah silakan dilaporkan di sini. Oke, di bidang pendidikan. Kemudian lanjut ke pelaksanaan penelitian. Nah, di pelaksanaan penelitian ini Bapak Ibu bisa melaporkan ya kegiatan penelitiannya berupa jurnal ya. Di sini bisa dilihat pelaksanaan penelitian, publikasi karya. Nah, bisa di-input atau juga kalau Bapak Ibu yang punya buku monograf, kemudian buku referensi, nah bisa dimasukkan di pelaksanaan penelitian ini. Kemudian berikutnya di pelaksanaan pengabdian. Nah, di pengabdian ini Bapak Ibu melaporkan pengabdian yang sudah dilakukan ya. Untuk dokumennya adalah surat tugas dan sertifikat. Nah, ini pastikan nama kegiatannya apa, kemudian tanggal penugasan ya dan seterusnya. Nah, ini bukti dokumennya tadi ya, surat tugas dan sertifikat. Nah, untuk bidang pengabdian ini, jika Bapak Ibu punya dokumen yang lain, silakan saja dilaporkan ya, bisa pengelola jurnal atau juga mengikuti menjadi anggota organisasi profesi ya, nih aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini ya, bisa dipelajari nih mana dokumen atau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di semester yang ingin dilaporkan. Kemudian yang berikutnya di pelaksanaan penunjang. Nah, biasanya di pelaksanaan penunjang ini isinya adalah
mengikuti kuliah umum, kemudian juga seminar atau workshop bisa di sini. Nah, mohon maaf tadi yang di pengabdian ya, untuk yang menjadi anggota menjadi anggota profesi ya, itu dimasukkannya ke sini tuh, menjadi anggota organisasi profesi ya. Tadi sebelumnya saya katakan di pengabdian, nah ini ternyata adanya di pelaksanaan penunjang. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya di bagian sub A, kemudian sub B, mana dokumen yang Bapak Ibu punya terkait dengan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi dokumennya bisa diupload di sini. Nah, kalau yang seminar berarti surat tugas ya dan sertifikat bisa dimasukkan. Baik, kemudian berikutnya di kewajiban khusus. Nah, di kewajiban khusus ini biasanya isinya terkait dengan buku dan juga penelitian yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ini biasanya sudah terekam di sini. Nah, yang terakhir adalah di simpulan. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, nah perhatikan di simpulan ini ya, karena di simpulan ini ada kriterianya ya. Karena saya ada dosen sebagai ada tambahan ya, tugas tambahan, saya minimal itu 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak ada tugas tambahan biasanya 12 sampai 16 SKS. Jadi nggak boleh kurang dari 12 dan tidak boleh juga lebih dari 16 SKS. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang ada di sini ya, SKS BKD-nya. Ya, ini pastikan tidak kurang dari 12 SKS dan tidak lebih dari 16 SKS. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan, nah boleh seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah silakan disimpan permanen. Ya, sebelum simpan permanen Bapak Ibu harus cross check dulu ya, pastikan semua bidang dari pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Nah, ini sudah diupload dokumennya. Baik, terima kasih untuk penjelasan pengisian BKD sisternya. Buat Bapak Ibu yang masih kebingungan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.